Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan kembali materi berikutnya, yaitu tentang activity assignment atau penugasan. Nah, sebetulnya activity assignment ini tidak hanya untuk tugas, tapi bisa juga untuk ujian. Misalkan saja ujiannya berupa studi kasus atau membuat makalah gitu ya. Kemudian atau yang lainnya yang berupa bentuknya itu tidak jadi kita yang koreksi sendiri secara manual, tapi Moodle menyiapkan tempat untuk mengumpulkan. Kira-kira demikian. Nah, cara untuk membuat activity assignment, ya kita login dulu ke dalam Moodle, kemudian kita masuk ke dalam course kita. Nah, lalu mau dimasukkan kemana tugasnya? Misalkan saya masukkan di topik matriks ya, tugasnya mengerjakan latihan, misalkan seperti itu. Nah, jangan lupa ini kita klik dulu turn editing on ya, nyalakan. Lalu di bagian matriks, nah di sini ya, kita tambahkan activity tadi, add an activity or resource. Nah, ini ada assignment tuh, kita tambahkan dulu add. Nah, assignment misalkan penugasannya adalah tugas matriks. Nah, lalu description-nya, penjelasan mungkin bisa dimasukkan di sini, dituliskan instruksi dari tugas ini. Apa yang harus peserta atau siswa lakukan? Misalkan buatlah suatu makalah tentang matriks berisi 10 halaman. Kemudian tuliskan juga persyaratan lain, misalkan harus misalkan diketik gunakan kertas A4 dan seterusnya ya. Lalu apakah akan dituliskan perintah ini di course page atau tidak? Nah, saya kira kalau panjang petunjuknya mungkin tidak perlu gitu ya. Kalau mau diberikan gambar juga bisa. Kemudian kalau ada file tambahan, misalkan kalau studi kasus ini file kasusnya silahkan nanti di download, misalkan seperti itu. Kemudian availability. Nah, di sini availability itu tugasnya bisa dikumpulkan dari tanggal berapa sampai berapa gitu. Jadi mulai boleh dikumpulkan, ini mulai awalnya 30 Maret misalkan. Due date itu deadline, berarti deadline-nya misalkan di sini Moodle sudah membuat 6 hari ya, 1 minggu misalkan seperti itu. Bisa enable, bisa disable. Kalau tugasnya itu terserah mau kumpulin mau enggak, mungkin seperti ini bentuknya gitu ya. Kalau apalagi ada lagi cut off date itu ya nggak boleh lagi pokoknya untuk mengumpulkan. Kemudian ini ada juga pengingat kita untuk grade, untuk memberikan nilai. Kalau ini kita aktifkan. Kalau kira-kira hanya ya yang penting mengumpulkan, oke, berarti ini mungkin tidak perlu kita nilai gitu ya. Kalau kita klik enable ya nanti Moodle akan memberikan notifikasi pengingat kepada kita untuk menilai gitu ya. Kemudian submission type-nya seperti apa? Apakah siswa hanya mengetikkan gitu ya? Oh, saya ketik ini jawabannya, langsung submit, kira-kira seperti itu juga bisa. Atau dalam bentuk file. Misalkan siswa harus mengirimkan foto tentang misalkan tentang burung apa, kalau tugas fotografi gitu ya. Misalkan harus fotografi ini dan seterusnya, atau bisa juga berupa PDF gitu atau JPEG dan yang lainnya bisa. Kemudian boleh upload berapa kali. Nah, di sini maksimum number of uploaded file. Nah, setiap student, setiap murid bisa untuk upload berapa banyak gitu.
Jadi jawabannya bisa beberapa biji atau cuma satu aja. Ya kalau kita nanti kalau kebanyakan kan ya capek juga ya. Nanti diatur seperlunya, kira-kira perlu berapa kali. Satu. Kemudian di sini ada size untuk upload. Ya walaupun memang dari Moodle sudah menyiapkan misalnya 40 mega, tapi ya jangan sampai diberikan 40 mega gitu ya. Nanti cepat habis kapasitas storage Moodle-nya. Kita yang kira-kira file itu kalau bentuknya Word ya, itu 2 mega itu kan sangat besar, jadi nggak akan sampai biasanya. Kemudian accepted file type, tipe filenya yang seperti apa kita pilih. Misalkan tadi bisa juga bentuknya audio ya, audio atau gambar, atau file presentasi, misalkan diminta mengumpulkan presentasi, atau bisa juga file dokumen Word gitu ya, doc, EPUB, GDoc dan seterusnya. Atau semua file bisa. Kalau semua file bisa berarti yang ini gitu ya. Kalau misalkan enggak, misalnya presentasi aja, oke, presentation file berarti yang mana presentation filenya mau PPT ya, PowerPoint yang Office yang lama atau yang PPTX gitu ya, atau yang mana tergantung. Oke, atau misalnya dalam bentuk Excel, mungkin ada spreadsheet di sini, atau harus mengumpulkan video gitu ya, ini macam-macam. Nah, bisa kita pilih, misalkan saya pilih PPT ya. Kemudian save changes, klik. Nah, jadi yang bisa dikirimkan adalah PowerPoint presentation file gitu ya. Kemudian feedbacknya setelah mengumpulkan, apakah perlu ada feedback, command inline dan seterusnya. Kemudian ini setting berikutnya adalah apakah murid atau siswa yang mengumpulkan itu harus klik tombol submit. Oh, tidak usah. Kalau menurut saya di sini kita buat yes saja. Jadi pastikan mereka klik tombol submit baru jawaban tersubmit gitu. Kemudian apakah peserta atau murid harus menerima misalnya oh ya udah diterima gitu ya, nggak usah kayaknya, atau kalau mau ya silahkan yes gitu ya. Kemudian attempt reopen, nah ini ada never manually, maksudnya bisa berapa kali gitu mungkin ya, di peserta bisa memasukkan jawaban berapa kali gitu. Kemudian ada group submission. Nah di sini apakah student mengirimkan dalam grup, maksudnya dalam grup itu misalkan dalam satu kelas kita bagi jadi kelompok gitu, satu kelompok 3 orang. Nah maka tapi grup ini harus disetting dulu ya di Moodle, nanti ada caranya. Nah bagaimana kalau submit in groups, kalau submit in group itu berarti murid A, misalnya murid A, B, dan C satu kelompok ya, berarti murid A kalau sudah submit ya B sama C juga sama, dianggap sudah submit karena tadi dianggap tugas kelompok. Tapi kalau tugas perorangan berarti di sini kita klik no. Kalau memang tugasnya kelompok kita klik yes gitu. Nah kalau per grup tadi ya, tapi sebelumnya harus dibuat grup dulu. Soalnya kalau perorangan tapi kita bikin grup, nah nanti setiap anak bisa lihat jawaban temannya semuanya gitu. Oke, kemudian notifikasinya, apakah perlu mengingatkan grader untuk submission? Yes atau no gitu ya, ini pilihannya. Tentang submission, pengumpulan yang terlambat bagaimana? Harus diingatkan apa tidak dan seterusnya. Kemudian ada grade, kita mau berikan nilai seperti apa, apakah bentuknya point, scale atau none. Kalau scale, nah ini mungkin A, B, C seperti itu ya, paling mudah mungkin kita gunakan point. Kemudian maksimum grade untuk tugas ini apakah 100 atau 95 atau berapa. Grading method, nah ini penugasannya menggunakan rubrik atau ya kita bernilai langsung aja misalkan, berarti kita pilih simple direct grading. Lalu untuk kategori, nah ini kategori ini sebetulnya yang ada di gradebook tadi ya, misalkan kategori A, B, C gitu ya. Kemudian ada grade to pass untuk lihat gimana. Ada blind marking, maksudnya kalau blind marking itu kita nggak tahu ini pekerjaan siapa, pokoknya kasih nilai gitu ya. Kalau yes itu seperti itu.
Tapi kalau no, nah berarti kita bisa melihat, oh ini pekerjaan si A, oh ini pekerjaan si B gitu, dan seterusnya. Ya kalau mau objektif mungkin kita pilih yang blind marking ya. Kemudian hide grader identity ya, jadi penilai, misalkan ada tim dalam satu mata pelajaran, misalnya ada 3 pengajar gitu ya. Nah, siapakah yang menilai? Nah, ini bisa kita sembunyikan, pokoknya murid-murid tidak tahu gitu ya. Oke, kira-kira seperti itu. Kemudian restrict access ini tadi, jadi yang bisa mengerjakan tugas misalkan hanya yang sudah membaca materi A gitu ya, materi B, kalau nggak bisa. Nah, ini kita perlu atur di sini. Activity completion, kalau memang tugas ini menjadi syarat untuk materi berikutnya atau syarat ujian ya, ini bisa di completion trackingnya bisa ditentukan ya. Ini klik yang bawah kalau memang mau dijadikan syarat, mau dijadikan prasyarat untuk yang lain. Kalau tidak ya seperti ini saja defaultnya. Kemudian save and display kalau kita mau lihat. Nah, jadi seperti ini tugas matriks, ini petunjuknya tadi. Hidden from student, no. Partisipan belum ada ya, karena memang kalau misalkan course kita sudah diikuti oleh murid-murid, jadi ada yang sudah masuk gitu ya, maka partisipan di sini pasti jumlahnya akan sebanyak murid yang sudah masuk ke course kita. Berhubung di course ini belum ada ya, masih 0 jadinya. Kemudian yang sudah submit berapa, yang masih berupa draft. Jadi peserta murid itu bisa upload tapi belum disubmit gitu, jadi itu bisa berupa draft. Kemudian berapa yang perlu dinilai, ini deadline-nya dan seterusnya. Kalau misalkan kita sudah ada yang submit ya, ini tinggal dinilai. Nah, tapi di sini nggak ada, jadi belum bisa gitu. Oke, kira-kira seperti itu. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.